Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil ahibba rahimakumullah. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada keluhan-keluhan kita. Hidayah Allah itu jauh lebih mahal dari rasa kehilangan kita. Dan ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ketika iblis mengatakan, Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya, Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Tapi justru Nabiullah Adam alaihi salam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Iblis adalah makhluk Allah yang gagal memahami keberhasilan. Kedudukannya di masa lampau, ketaatannya di masa lampau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukannya di antara para malaikat membuatnya merasa berhak untuk durhaka dan merasa mulia. Tapi sebaliknya Adam, seorang hamba Allah yang berhasil menyikapi kegagalannya. Dia terjerumus di dalam dosa karena digoda oleh iblis. Tapi keterjerumusan ini membawa dia kepada pintu pertobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dia seorang yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa dikenal oleh sejarah. Bahkan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bukan karena kemaharajaannya yang luas, luasnya tanah atau wilayah, bukan karena kedudukannya di antara para manusia, bukan karena dia menundukkan bangsa jin, bukan karena dia menundukkan banyak negeri-negeri. Bukan karena itu semua dia mulia, karena dia mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang didapatkannya itu karena dia mengakui dengan kesadaran yang paripurna bahwa itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah An-Naml dikatakan, Qala hadza min fadli rabbi. Berkatalah Sulaiman, ini adalah semua karunia Tuhanku. Liyabluwani ashkur an akfur. Agar apakah aku termasuk untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur nikmat. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu lebih baik baginya. Faman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ikhwanil ahibba rahimakumullah. Nabi Sulaiman punya kedudukan yang luar biasa dan tugas yang sangat berat di kerajaannya yang luas,
Dia membawahi banyak negeri-negeri yang ditundukkan, dan semuanya patuh kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Angin, hewan, semuanya tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Dan itu tidak membuatnya merasa bahwa itu adalah kerja kerasnya sendiri, karena dia selalu mengatakan ini adalah min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhan. Tidak seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Fir'aun yang kekuasaannya tidak seluas Nabiullah Sulaiman, justru mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang sangat tinggi, di depan para rakyatnya. Padahal kekuasaannya tidak seluas kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi masalah kesombongan bukan masalah seberapa banyak dia memiliki, tapi itu diakibatkan karena karakter pribadi, cara fikir dan hati yang sangat kerdil. Maka ayuhal ikhwah al-ahibba, kekufuran dan kesombongan itu sangat dekat. Dan di antara cabang kekafiran adalah kesombongan. Maka kesombongan sangat dekat dengan kekafiran. Termasuk salah satu cabang kekafiran di antara karena sebab kesombongan. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nabiullah Sulaiman alaihi salam mewariskan kesyukuran, mewariskan kekayaan, mewariskan ketentraman, mewariskan kemakmuran, mewariskan kesejahteraan bagi rakyatnya yang berujung kepada kejayaan sebuah negeri. Sementara Fir'aun mewariskan kesombongan, ketidaksejahteraan, ketidaktentraman, dan akhirnya berujung kepada kehancuran sebuah bangsa. Ayuhal ahibba rahimakumullah, ada sebuah cerita dari guru kami namanya Syekh Mutawalli Asy'ari. Kita belajar banyak tentang bagaimana mengendalikan diri agar kita tidak terjebak kepada kesombongan. Satu hari guru kita ini Syekh Mutawalli Asy'ari diundang dalam sebuah pertemuan. Dia dijemput oleh seseorang. Kemudian ketika di dalam mobil, si penjemput ini bilang kepada Syekh Mutawalli Asy'ari betapa beliau ini sangat luar biasa, sangat tinggi ilmunya dan bermanfaat bagi umat. Apa yang dilakukan oleh Syekh? Kemudian dia menyuruh sopir untuk menepi ke pinggir dan mengatakan bahwa aku akan pergi ke toilet sebentar. Kemudian setelah itu maka Syekh Mutawalli Asy'ari pergilah ke sebuah toilet di pinggir sebuah masjid. Tapi setelah ditunggu agak lama, ternyata Syekh Mutawalli ini tidak muncul-muncul. Akhirnya disusullah oleh si penjemput ini. Maka didapatinya sang Syekh sedang membersihkan toilet dengan baju kebesarannya atau jubah. Ketika ditanya, kenapa engkau ini wahai Syekh? Sungguh aku ini adalah orang yang sangat kecil. Tadi ketika engkau menyebut aku punya ilmu yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, sesungguhnya aku takut kepada Allah kalau hati atau pujian itu akhirnya menghantarkanku kepada kesombongan. Makanya salah satu terapiku adalah membersihkan dengan baju kebesaranku.
supaya aku tahu bahwa bukanlah siapa-siapa Mutawalli Sya'rawi. Ayuhal ikhwah al-ahibba, apabila ada orang yang menganggap dirinya jauh lebih tinggi daripada orang lain, sesungguhnya dia terjebak dalam sifat sombong. Bahkan ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang paling jelek sekalipun di dunia, dia pun terjebak dalam sifat yang sombong. Itulah barangkali pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran warisan iblis dan warisan Adam, dan bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.